Sebelum kalian menyaksikan video selanjutnya, jangan lupa diklik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian bisa mendapatkan video-video terbaru. Hasil buah kreatif dari guru kita tercinta Pak Mustafa Ganteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladzina nalu khairan, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus Rasulnya untuk menjadi saksi, pemberi kabar gembira, dan pemberi peringatan, serta untuk penyeru kepada agama Allah dengan izinnya, untuk menjadi cahaya yang selalu menerangi. Ya Allah, limpahkanlah salawat serta salam kepada hamba dan utusanmu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya, wabil khusus kita para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang sangat mulia dan bulan mulia ini, semoga kita selalu senantiasa diberi kemuliaan serta diberikan cahaya agar tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasa. Izinkan Al-Fakir menyampaikan ceramah singkat yang bertema membentuk kepribadian pemimpin, yang mana ceramah ini tidak bertujuan untuk menggurui atau tidak bertujuan untuk mengajarkan para pendengar sekalian, namun hanya niat tulus ikhlas dari hati untuk menasehati diri Al-Fakir pribadi. Seruan berpuasa di dalam Al-Quran dimulai dengan panggilan khusus kepada orang-orang beriman, yaitu Ya ayyuhalladzina amanu. Panggilan khusus ini menunjukkan kedekatan dan kecintaan kita kepada atau sebagai orang-orang beriman. Ketika kita dipanggil secara khusus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebutan langsung, maka kita yang diseru akan merasakan getaran cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Getaran cinta, rasa kedekatan, keintiman itu yang kemudian membuat kita mudah menerima isi seruan yang disampaikan setelahnya. Siap melaksanakan beban-beban yang terkandung di dalam seruan Allah. Inilah antara lain suasana jiwa yang penting kita hidupkan saat mendengar perintah melaksanakan puasa Ramadan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa.
Islam adalah tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus menjadi pedoman hidup kita di dunia. Sebuah keyakinan atau akidah dan juga sebuah peraturan atau syariah yang harus disebarluaskan, diperjuangkan, dibela, dan ditegakkan di tempat di mana kita hidup. Menjalani tugas-tugas itu tak hanya membutuhkan fisik yang kuat, akal yang tajam, tapi juga ruhani atau jiwa yang kuat. Disinilah ibadah puasa Ramadan disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sebagaimana upaya membentuk karakter muslim yang kuat secara ruhani, sehingga mampu memikul tugas-tugas sebagai Khalifatullah atau Khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini. Setidaknya ada 4 target yang harus kita capai dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan ini. Khususnya dalam konteks mengemban amanah perjuangan menyebarkan dan menegakkan nilai-nilai kebenaran Islam yang kita yakini sebagai pedoman hidup ini. Target yang pertama, quwwatul aqidah atau memperkuat akidah di dalam hati. Puasa menjadikan hati kita lebih dekat kepada Allah Ta'ala, lebih tunduk, lebih peduli, lebih sensitif, lebih lembut, lebih takut kepada Allah Ta'ala dan sifat-sifat mulia lainnya. Itulah takwa. Pesan lahir takwa adalah membangkitkan kesadaran dalam hati sehingga kita mau menunaikan kewajiban. Mau lebih menjaga hati agar tidak dirusak oleh hal-hal yang merusak kedekatan dan ketundukan kepada Allah Ta'ala. Dan semakin memiliki sensitivitas getaran hati terhadap perbuatan dosa. Orang yang bertakwa adalah cermin kekuatan akidahnya. Artinya apa? Kekuatan akidah kita akan seiring sejalan dengan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan melalui puasa, akidah kita harus lebih kuat, dan dari kekuatan akidah atau keyakinan itulah maka ketakwaan kita pun akan menjelma menjadi lebih sempurna. Dan ketika itulah seorang manusia menjadi makhluk yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Surah ke-49 ayat 13. Dalam konteks kehidupan kita yang sudah rusak, maka apa yang dihasilkan dari ibadah puasa ini sangat penting. Puasa menjadikan keimanan kita semakin kokoh. Dan kekokohan itu juga akan melahirkan sikap takwa yang lebih sempurna. Dan ketika suatu masyarakat telah memiliki kekokohan akidah yang tercermin dalam ketakwaan yang kuat, maka akan terbentuk kualitas masyarakat yang kita dambakan. Seperti digambarkan oleh Sayyid Qutb dalam tafsir Fi Dhilalil Quran. Apabila terjadi kerusakan pada suatu generasi manusia, maka untuk memperbaikinya bukan dengan memperketat peraturan dan hukum terhadap mereka, melainkan dengan jalan memperbaiki pendidikan dan hati mereka, serta menghidupkan rasa takwa di dalam hati mereka. Target yang kedua, taqwiyatus silah billah
atau artinya memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nilai dalam puasa yang pasti terbentuk bagi orang yang berpuasa adalah puasa mendidik orang untuk lebih dekat dan lebih kuat hubungannya dengan Allah Ta'ala. Puasa pada dasarnya adalah ibadah hati, di mana setiap orang tidak akan menjalani perintah berpuasa sebagaimana yang diatur dalam ajaran agama, kecuali bila hatinya memiliki hubungan dan keyakinan dengan Allah Ta'ala sebagai Rabb-Nya. Karenanya, ketika perilaku yang di luar Ramadan atau di luar puasa halal, seperti makan, minum, atau kegiatan yang lainnya, namun itu tidak dilakukan di siang bulan Ramadan atau di saat berpuasa, hal ini bisa dilakukan selama 1 bulan penuh, pasti semata karena ada nilai dan kedudukan Allah Subhanahu wa taala yang kuat di dalam hati orang yang berpuasa. Kita menjadi lebih tunduk kepada Allah Ta'ala meskipun sebenarnya hal itu bisa dilakukan. Jadi, puasa ini pasti menjadi pertanda hubungan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjelma dalam bentuk kepatuhan kepadanya. Terjalinnya hubungan yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan modal penting bagi kita. Bukan hanya supaya kita bisa menjalani amanah dan tugas dari Allah Subhanahu wa taala semasa hidup, tapi juga untuk menuntun dan membackup kebutuhan kita sendiri dalam menjalani kehidupan dunia yang penuh dengan lika-liku dan tantangan. Hati yang jauh dari Allah akan memunculkan banyak persoalan dalam hidup pribadi maupun masyarakat. Dan hati yang dekat dengan Allah dan merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala akan membuat hidup lurus, tidak menyimpang dari ketentuan Allah. Dan itulah yang menyebabkan hidup kita menjadi damai dan teduh. Target ketiga, memperkuat hubungan dengan sesama manusia atau taqwiyatus silah bainan nas. Puasa Ramadan adalah ibadah yang dilakukan oleh kaum muslimin secara serentak di seluruh penjuru dunia ini. Kita merasakan satu hal yang sama, yakni lapar dan haus, dan sama-sama berjuang untuk mampu menahan dan mengendalikan diri dari melakukan sesuatu yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nilai keserentakan bisa menghasilkan kebersamaan dan hubungan yang baik dengan sesama muslim. Semangat kebersamaan merupakan modal yang sangat berharga bagi upaya perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Dia amat mencintai orang yang berjuang secara bersama-sama dengan kerjasama yang baik. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah ke-61 ayat ke-4 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum yunyanum marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam suatu barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Keserentakan dalam melakukan ibadah Ramadan juga melahirkan makna kekompakan antar sesama kaum muslimin. Kekompakan dalam menyikapi suatu pilihan, kekompakan dalam menghadapi suatu masalah,
kekompakan dalam mengatasi problematika hidup, termasuk kekompakan dalam membuat pilihan-pilihan sosial dan politik. Inilah ruh kebersamaan yang lahir dalam ibadah puasa di bulan Ramadan. Tidak mudah dicerai-berai, tidak gampang difitnah dan diadu domba. Kita merasakan hal yang sama, menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apapun yang menghalangi ketaatan dan ketundukan kepada Allah Ta'ala, kita sama-sama merasakannya sebagai sesuatu yang harus dihindari. Kita lebih memandang kepentingan publik atau sosial yang diyakini lebih bisa memelihara ketaatan dan ketundukan masyarakat kepada Allah Ta'ala. Di bulan Ramadan ini, penilaian kita terhadap banyak masalah menjadi lebih didasari pertimbangan. Apakah sikap kita dan sikap masyarakat kita lebih berpihak pada ketundukan pada syariat Allah Ta'ala atau tidak? Di bulan Ramadan ini kita lebih memiliki keyakinan yang kuat untuk menjatuhkan pilihan pada apa yang menjadi keinginan umat Islam secara bersama-sama, dan lebih memberi harapan pada kehidupan keagamaan yang lebih baik. Target yang keempat, yaitu quwwatus sabat, atau memperkokoh jiwa ketabahan. Dalam kekuatan konsistensi dan ketabahan adalah sesuatu yang harus kita miliki. Ketabahan tidak muncul dengan sendirinya, dan karena setiap kita harus mendapat pemahaman dan melakukan latihan agar kita memiliki ketabahan itu. Puasa di bulan Ramadan adalah sarana pelatihan ketabahan yang sangat luar biasa. Kita menjadi lebih berdaya tahan dalam mempertahankan nilai-nilai kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun dalam kondisi yang sulit seperti haus dan lapar. Kehidupan ini ibarat kita berjalan di atas jalanan yang banyak persimpangan. Di persimpangan yang banyak itu banyak pula godaan, bisikan yang menarik agar kita tidak melanjutkan perjalanan atau menyimpangkan langkah ke jalan yang berbeda. Maka puasa di bulan Ramadan membentuk kekuatan kita untuk tabah, untuk tangguh, untuk tetap berada di jalan perjuangan, di jalan kebaikan, di jalan yang mengarah pada hidupnya nilai-nilai Islam di masyarakat. Keempat target yang penting kita capai dalam bulan Ramadan ini akan mencetak kita semua sebagai pribadi pemimpin yang berhasil dalam menjalankan kepemimpinannya. Kepemimpinan dalam lingkungan keluarga, masyarakat, atau negara harus memiliki 4 target yang harus dicapai dalam bulan Ramadan ini. Keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hubungan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hubungan yang kuat dengan sesama, dan mental yang kuat dalam membela kebenaran. Keempat target itu sekaligus menjadi karakter yang bisa menjadi kriteria pemimpin yang seharusnya kita pilih untuk memimpin masyarakat kita ke depan. Semoga kita mendapatkan hikmah dari ceramah singkat yang disampaikan oleh Al-Fakir. Semoga kita bisa menjalankannya dan mengamalkannya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sebelum ditutup, Al-Fakir memohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang sulit dipahami. Karena pada hakikatnya Al-Fakir pun masih harus banyak belajar
karena hanya baru sedikit ilmu yang Al-Fakir punya. Semoga sedikit yang Al-Fakir sampaikan menjadikan manfaat dan dapat membuka pintu-pintu keberkahan dan pintu-pintu kebaikan dalam diri kita. Amin amin ya rabbal alamin. Akhir kata, wallahu mu'afiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.